Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Ibu hari Alhamdulillah. ini Bu? Baik juga Pak Dian. Pak Dian, saya senang sekali nih siang ini bisa bertemu dengan Pak Dian walau dalam dunia maya seperti ini. Saya Baik Bu. mendengar siang ini Pak Dian akan melaksanakan coaching. Apa betul? Betul Bu. Saya Nah, hari dengan ini siapa akan nih? melaksanakan coaching. Saya coach dan Ibu Heni sebagai coachingnya Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui ya Pak. Yang Ya, pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, baik Pak Dian, tadi saya sudah mendengar bahwa Pak Dian sebagai coach dan Bu Heni sebagai coachee. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu nih sama Pak Dian. Siap Pak Dian? baik Bu, baik Bu ya, seperti itu baik. Ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak ini dalam nanti kegiatan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu dalam hal mendengarkan aktif Bu. Ya, sebagai Ya, pendengar aktif, saya ingin mengembangkan kompetensi itu. baik-baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan mendengarkan aktif, uji kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif ya Pak? Yang Ya, kedua, betul, betul ya, yang kedua betul. Bu, yang kedua. Baik, Pak. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik sekarang, Pak, yang ingin diobservasi atau digali oleh Bapak? Yang spesifiknya berkaitan dengan rasa Bu, tahapan rasa. Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal tahapan rasa seperti itu Bu. Ya, baik-baik. Ya, baik, Pak. Saya bisa mendengarkan, jadi yang lebih spesifik itu lebih kerasa yang ingin lebih digali oleh Bapak ya. Iya Baik. Bu, betul. Untuk yang ketiga, Pak, indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Eh, yang ingin dikembangkan itu bahwa saya ingin dapat membuat sebuah pertanyaan Bu ya. Dari tahapan rasa itu di tahapan asnya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal itu yang lebih spesifiknya Bu. Ya, baik, luar biasa Pak. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan silahkan Pak Dian kalau mau melaksanakan proses coachingnya dengan Bu Heni. Mungkin untuk tahap pra-observasi sekian, nanti saya lanjutkan untuk tahap pasca observasinya. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama Ibu, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Pak Dian. Pak Dian apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya Bu Heni. Mudah-mudahan Iya, lancar. amin sama-sama Pak. Baik Bu Heni. Eh, Terima kasih Bu Heni atas kehadirannya. Sebagaimana yang kita rencanakan pada hari ini kita akan melaksanakan coaching Bu. Eh, Gimana Bu Heni pada saat sekarang sudah siap melaksanakan coaching atau masih ada hal yang ingin diselesaikan terlebih dahulu Bu? Siap Pak, insya Allah. Ya baik ya udah siap ya kita mulai ya Bu ya kegiatan coachingnya. Ibu Heni dalam kegiatan coaching ini eh, pertemuan ini rencananya apa Bu yang akan disampaikan, yang akan dibahas dalam pertemuan kita kali ini Bu? Begini Pak, pertemuan kali ini saya ingin ada solusi
ada satu orang siswa yang saya kan saya sebagai wali kelas, ada seorang Ya, siswa yang mana dia itu sudah beberapa kali melanggar dan sudah beberapa kali membuat perjanjian, sehingga saya merasa bagaimana ini harus bagaimana tersebut gitu, harus dibagaimanakan supaya tidak terus-terusan, karena kejadiannya terus-terusan. Ada satu kali sudah perjanjian, besok lagi ada lagi gitu. Contohnya misalkan di sekolah saya itu tidak boleh bawa kendaraan, dia bawa kendaraan. ya. Itu Pak. Oh iya iya. Oh iya betul. Eh Tujuan akhirnya dari pertemuan kali ini dengan hal rencana yang tadi disampaikan seperti apa yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan? Tujuan akhirnya saya itu ingin supaya anak tersebut bisa apa namanya mentaati tata tertib, kemudian jadi anak yang soleh, yang itu, karena Ya. beberapa kalinya itu pertama tadi diantaranya tadi itu ya, kemudian pernah juga ngutil, ngambil Oh, ngambil di kantin gitu ya, kemudian pernah betul. suruh sholat susah ketika pas zuhur gitu. Iya, Itu diantaranya. Kemudian ada juga yang terakhir itu kemarin dia itu malah kepada temannya dan nyuruh tiap tugas yang diberikan oleh guru, kalau guru gak ada jadi nyuruh temannya gitu. Itu sehingga temannya oh itu sampai merasa tertindas gitu ya dengan itu. Ya dipinta uang, ya betul. disuruh nulis gitu. Itu Pak. Oh iya iya iya. Kalau definisi eh, baiknya sendiri itu definisi yang menurut Ibu bahwa anak itu ingin menjadi baik. Nah, menurut Ibu definisinya baiknya itu seperti apa, Bu? Baiknya itu diantaranya taat tata tertib di sekolah dan juga dengan menghormati orang tuanya juga gitu ya. Kemudian Betul. taat beribadah juga gitu. Itu Pak. Iya, baik. Jadi pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai eh, solusi bagaimana menghadapi murid Ibu yang tadi bermasalah agar menjadi baik, baiknya itu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku di sekolah ya Bu ya, seperti itu Bu. Iya, iya, yang sesuai dengan yang ada di sekolah, bukan hanya Yang sekolah saja, di rumahnya di misalkan, rumah. Oh, karena iya ya Bu, ya karena orang tuanya juga sering curhat gitu Pak. Bu, betul, contohnya Bu, ibunya kan warung, Pak punya warung. Bu betul. suka ngambil-ngambil dari warung tanpa bicara dulu gitu, misalkan Hmm, ngambilnya itu ngambil rokok, ngambil itu. Dan saya suka nanya, pernah gitu ya kemarin ditanya, emangnya kamu bawa rokok ya? Kata saya tuh, emang kamu bawa rokok seberapa, satu bungkus? Bukan. Ah bukan Bu, cina dua. Itu mah yang iya, ngobrol ke saya, tapi gak tahu sebenarnya dia itu berapa, contohnya itu ya. iya, iya, Dan betul, betul, saya juga sudah menasehati, gak boleh merokok karena merokok itu apa namanya, mengganggu kesehatan lah gitulah, tidak iya. baik untuk kesehatan gitu. Udah saya sudah seperti itu, malah udah ngobrol dengan guru IPA sudah ngobrol nih di kandungan rokok ada ini gitu ya Ah, udah gitu. Jadi sudah betul. berbagai macam gitu Pak. Oh iya, iya, ya luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan tetap semangat Bu. Lalu Amin. eh, dari apa yang Ibu hadapi yang sudah-sudah ke belakangnya, kira-kira kesempatan apa nih yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Kesempatannya mungkin saya sebagai wali kelas punya kesempatan, dan Iya, saya juga apa dekat Pak dengan ya, orang tuanya, eh,
saya mungkin bisa punya kesempatan seperti itu. Jadi berusaha untuk tetap saya didik, kemudian saya dan bekerja sama dengan orang tua di rumah dan bekerja sama juga dengan guru BK mungkin ya, itu kesempatan saya. Betul, betul. Nah, dari kesempatan tersebut yang sudah dikuasai sangat bagus sekali oleh Ibu Heni, tentunya ada juga mungkin hambatan ya Bu ya untuk pelaksanaan. Nah, sudah Ibu identifikasi mengenai hambatan atau sudah pernah apa kira-kira hambatan yang dapat menghalangi hambatannya itu diantaranya saya itu tidak full 24 jam mengawasi dia gitu Pak. Dari anak tersebut tidak full selama di sekolah tidak full gitu karena mungkin banyak kesibukan juga yang misalkan yang saya misalkan jadi guru penggerak seperti ini, kemudian ikut rapat-rapat biasanya, nah itu tidak full di sekolah gitu saya. Kemudian tidak full juga nanti mencerongkan ya Pak ya anak tersebut di kelasnya, paling juga seminggu sekali bertemunya gitu, sehingga komunikasi mungkin kalau misalkan ada kejadian saja gitu, ada kejadian dan gimana? Ada solusi nggak Bu bagaimana mengatasi hambatan tersebut agar tadi kekuatan Ibu dapat tujuan Ibu solusinya terlaksana? Mungkin apa ya, kalau misalkan kesibukan terus terang saya itu sibuk, kadang-kadang ada acara-acara mendadak gitu ya, acara-acara mendadak, tapi insya Allah akan saya usahakan dengan misalkan tiap hari, oh iya Pak, tiap hari kan dia punya HP ya, nah punya HP, langsung punya HP, tiap hari mungkin saya akan cek apa aktivitasnya, kemudian kerjasama saya dengan akan cek kepada temannya, biasanya saya akan WA bagaimana di kelasnya, kemudian di rumahnya seperti apa, oh iya mungkin seperti itu ya Pak, supaya bisa memantau bagaimana anak tersebut sehari-harinya. Iya. Berarti dari hambatan waktu tersebut Ibu dapat mengatasinya menggunakan teknologi karena sama-sama memiliki gadget ya Bu ya, seperti itu. Iya. Nah, dari banyaknya tadi permasalahan ya Bu ya yang disampaikan mengenai murid tersebut. Nah, dari banyaknya tersebut, kira-kira prioritas mana nih yang akan ingin Ibu sasar lebih dulu untuk diperbaikinya, kira-kira dari hal yang mana kira-kira Bu? Sebenarnya ini sangat susah ya Pak ya, karena yang pertama itu kejujuran ya, kejujuran taat tata tertib itu mungkin. Tetapi kalau kejujuran kan susah ya Pak, susah diukur kalau menurut saya. Kalau misalkan menurut dia jujur padahal kan nggak tahu di hatinya, mungkin taat tata tertib saja Pak lah yang bisa dilihat itu. Betul. Dari solusi tadi, hambatan lalu prioritas yang sudah dilaksanakan, kemungkinan nih kapan nih Ibu akan memulai dalam usaha pencapai tujuan tersebut? Mungkin karena sekarang lagi lihat pada libur ya, mungkin minggu depan lah, minggu dari hari Senin sampai selanjutnya saya akan mulai berbicara dengan anak tersebut supaya taat kepada aturan. Saya akan bekerja sama dengan guru BK dan juga saya akan bekerja sama dengan dengan orang tua. Kalau misalkan kata orang tuanya nggak bisa sama sekali, mungkin saya akan menyarankan pada orang tua tersebut untuk supaya dibawa ke psikolog ya, supaya tahu keinginan anak tersebut apa. Dan setelah orang tuanya curhat juga Pak begini, saya sudah menyarankan tuh Bu berdoa supaya anak tersebut bisa berubah. Ternyata ketika ibunya itu pernah suatu hari ibunya saking sudah kesal, mungkin saking itu
Bu, saya itu anak tersebut bukan anak saya katanya. Dia anak angkat. Jadi kan kata saya ketika saya biasanya kan kalau misalkan dengan orang tua ada sisi apa ketika orang tua berdoa Allah itu mungkin cepat mengabulkan. Tapi kalau misalkan Pak kalau dengan anak angkat gak tahu. Mudah-mudahan ya dengan Iya. berdoa sesama umat Islam mudah-mudahan didoa apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Amin, Pak. amin. Mungkin kita bantu doa juga Bu ya, Ya termasuk saya selalu, sendiri mudah-mudahan selalu dapat Pak. terkabul. Betul, Selalu betul, betul. itu. Jadi Dan tadi Ibu sampaikan juga mengenai Ibu memerlukan bantuan juga dari rekan ya, dari Ibu, dari guru BK, dari orang tua, dan juga dari psikolog ya Bu, seperti itu. ya, Eh, eh, Ibu Heni, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi yang ingin pada apa pada pertemuan kita kali ini, Bu? sementara itu saja Pak untuk hanya satu. Itu sebenarnya masalahnya itu banyak, bukan hanya itu saja. Ada mungkin nanti lagi Pak untuk Betul. itunya konsultasinya. Baik, luar biasa sekali Ibu Heni, dari permasalahan yang dihadapi tadi Ibu Heni sudah mengidentifikasinya, lalu sudah menentukan untuk rencana aksi dan juga untuk tanggung jawab dari implementasinya, bahwa prosesnya Ibu akan lakukan komunikasi lebih intens ya Bu. Iya Bahkan Pak. Ya. komunikasi bukan hanya dengan si murid yang bersangkutan, tapi dengan bantuan rekan-rekan juga seperti itu. Luar biasa sekali Iya. Ibu Heni atas apa semangatnya. Nah, semangatnya menjadi inspirasi juga buat saya Bu untuk hal tersebut. Nah, namun di akhir sesi coaching ini saya ingin tahu juga nih bagaimana sekarang perasaan Ibu Heni sebelum dan setelah melaksanakan coaching ini Bu. Sebelumnya saya merasa eh, apa sih kenapa dia seperti itu gitu. Terus solusinya seperti apa? Ternyata setelah coaching ini dilakukan, ternyata ada dari diri saya sendiri solusinya ternyata ya. Ada yang belum saya lakukan yang mungkin bisa merubah kebiasaan anak tersebut. Itu Bapak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tetap semangat Ibu Heni. Iya Saya Pak. ikut Sama-sama. mendoakan juga. Mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh berkah ini doa kita diijabah Ibu ya. Sehingga apa Amin. yang direncanakan tadi dapat segera terrealisasi dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Ibu Heni, Amin. Amin. apakah coaching ini dapat kita akhiri sekarang Bu? Iya, iya Pak. Baik, Dapat terima kasih. ya. Terima kasih Ibu Heni. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dian, setelah saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Heni, sangat luar biasa. Saya mengapresiasi kenapa sangat natural Pak, seperti air mengalir itu. Sesuai dengan alur tirtanya sangat kelihatan sekali, di mana itu ada empat-empatnya kelihatan Pak, mulai dari identifikasi, tujuan, identifikasi, sampai dengan tanggung jawab, semuanya sudah saya lihat itu ada. Nah, setelah melakukan proses coaching ini ada beberapa pertanyaan ya yang termasuk kepada pasca observasi mungkin ini Pak yang saya akan ajukan kepada Bapak mungkin. Baik Pak, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saya dari 3 kompetensi itu saya munculkan ketiganya, dan yang paling utama pada proses rasa dan mencoba memunculkan pertanyaan. Tadi saya coba memunculkan beberapa pertanyaan untuk setelah mendengar tentunya, lalu saya menyimpulkan, lalu saya lanjut dengan proses rasa terakhir atau as dengan pertanyaan Bu. Seperti itu sebagaimana tadi yang disampaikan keinginan pengembangannya di sana Bu. Ya,
sangat kelihatan dan terasa Pak sebenarnya oleh saya gitu pada saat Iya, melihat proses terima kasih coaching Bu. tersebut. Iya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bapak? Ya tentunya dari apa yang hari ini saya ingin kembangkan mengenai rasa dan pertanyaan, yang selanjutnya yang kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya Iya, biar iya, biar iya. tahapannya itu Iya, iya, lanjut iya. seperti itu. Iya, tadi Itu Bu kompetensi yang nomor ingin 2, saya rasakan, yang saya ketiga ingin ya Pak. kembangkan. Iya, iya. Luar Ketiga biasa sekali. betul Bu, seperti itu. Padahal saya sudah melihat Pak, luar biasa sekali tadi Bapak sudah begitu terampil membuat pertanyaan-pertanyaan yang sehingga pada akhirnya Bu Heni itu menemukan solusi, ya, solusi atas masalahnya itu. Oh, Oke, selamat berlatih lagi Pak, ya. Mudah-mudahan terima lebih dan kasih lebih Bu lagi Rina. gitu ya untuk proses coaching dengan yang lainnya gitu ya. Oke, itu saja Pak. Terima Amin kasih. Bu Rina, terima Assalamualaikum kasih, Bu, terima Pak. kasih, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Selamat siang menuju sore ya, sudah sore mungkin ya. Eh, Ya Bu, selamat siang menuju sore juga. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, apalagi sekarang lagi bulan puasa. Mudah-mudahan semuanya sehat, saya sehat, Ibu sehat ya, mudah-mudahan. Amin, amin ya Pak, amin. Begini Bu, saya dengar Ibu katanya mau coaching ya? Ya Bu, betul sekali. Ya, di dalam tahapan coaching itu ada ini ada 3 tahap ya Bu ya. Tahapan coaching itu ada pra supervisi, kemudian observasi, kemudian pasca percakapan. Nah, sebelumnya untuk tahapan-tahapan coaching ini sebelumnya saya untuk supervisi saya akan bertanya 3 pertanyaan saja Bu. Nah, pertama pada coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik Bu, pada coaching ini saya ingin mencoba mengembangkan 3 kompetensi inti yang harus dikuasai oleh coach itu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa saya memilih 3-tiganya? Karena saya merasa bahwa ketiga kompetensi ini sangat penting gitu untuk seorang coach gitu. Oh iya ya, ada present, ada yang kedua itu apa Bu tadi? Mendengarkan aktif Bu. Oh iya, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu, bagian kompetensi apa yang ingin secara spesifik Ibu kembangkan Baik Bu. pada sesi coaching ini? Dari ketiga kompetensi, saya ambil mungkin satu yang lebih spesifik ya Bu, yaitu Ya. saya lebih memilih ke nomor 3, kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa saya memilih ke pertanyaan yang berbobot Bu? Karena saya berpikir dengan pertanyaan yang berbobot yang saya akan ajukan nanti dalam proses coaching itu akan memancing coach untuk memunculkan ide-ide barunya serta potensi yang ada pada dirinya sehingga pada akhirnya yaitu akan membuat aksi pengembangan pada kompetensi dirinya gitu. Itu mungkin Bu alasan saya memilih kompetensi yang ketiga. Bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga, indikator yang ingin dikembangkan pada sesi coaching ini apa? Indikator ya, yang ingin dikembangkan. Indikator yang ingin saya kembangkan karena tadi saya kompetensi yang dipilih itu adalah kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Mungkin indikatornya yaitu yang pertama, dengan pertanyaan yang berbobot, saya mampu menggali potensi yang ada pada koci ataupun ide-ide baru yang ada pada koci gitu. Kemudian yang kedua, menemukan solusi dari masalah atau kendala yang dihadapi oleh koci tersebut. Mungkin itu dua indikator yang saya harapkan dapat tercapai nanti dalam proses coaching tersebut, Bu. Oh iya, bagus. Begini Bu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya silakan Ibu untuk melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama terima kasih juga saya sebagai observer di sini. Terima kasih kepada Ibu sebagai coach ya yang akan melaksanakan sesi coaching. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang menuju sore nih Pak Dian. Iya Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ini sedang dalam keadaan di awal puasa ya Pak, masih hari kedua Ya, nih. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah tetap semangat dan tetap antusias Bu. Oh luar biasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik ya Pak. Sampai akhir nanti tanggal 30 bisa melaksanakan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bu, Pak, amin. kemarin ini Bapak chat ke saya nih. Ya. Iya. Dan sekarang alhamdulillah saya ada waktu nih untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak walau dalam dunia maya seperti ini. Kira-kira Ya. Pak, ada permasalahan apa nih? Bapak chat saya kemarin. Yang pertama terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu Rina. Tidak Pak. Yang pada dasarnya ada hal yang ingin disampaikan atau dicarikan solusinya mengenai pekerjaan di sekolah Bu, seperti itu Pak intinya. Iya. Yang saya rasakan mengenai tugas baru saya sekarang di sekolah, diberikan tugas tambahan yang namanya tambahan pekerjaan ya Bu ya. Berarti ya akan nambah beban ya. mengganggu yang sudah ada, yang pada dasarnya saya pada tahun ajaran ini dikasih tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan industri Bu. Nah, selain mengajar seperti itu. Jadi ada sebuah orientasi atau yang dirasakan mengganggu aktivitas proses pembelajaran Bu, seperti itu. Oke. Ya. Baik Pak, jadi permasalahannya adalah mengenai bagaimana Bapak bisa memanage waktu mungkin ya dengan adanya tugas tambahan sebagai wakil bidang hubungan industri mungkin ya Pak, sehingga Bapak bisa memanage waktu, bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik di sekolah. Mungkin begitu ya Pak? Betul Bu, seperti itu. Ya. Jadi kadang yang namanya kegiatan itu kan bentrok gitu ya Bu ya. Jadi ya pembelajaran saya agak bukan agak lagi terganggu lah dengan hal tersebut seperti itu ya. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan nih barusan, jadi tujuan dari pertemuan hari ini apa itu? Atau apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kali ini atau perbincangan kali ini? Bagaimana saya dapat menyiapkan pikiran saya untuk menjalankan kedua tugas ini, karena pada dasarnya ini semua tugas kedua-duanya kan untuk kemajuan sekolah juga, di mana itu akan menjadi keuntungan sendiri buat murid Ibu ya, mengajar ia murid, bagaimana saya menjalankan tugas juga pada akhirnya adalah ke murid seperti itu. Jadi saya ingin bagaimana semuanya itu tidak istilahnya tidak saling merugikan ya, dapat berjalan dan tidak saling merugikan seperti itu Bu. Iya. Jadi intinya itu Bapak mungkin di sini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tentang pemanajemen waktu, sehingga Bapak mampu mungkin
memanage waktu keduanya antara tugas tambahan dengan proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan kedua-duanya, begitu mungkin ya Pak ya? Seperti itu Bu, ya Iya, seperti iya, itu. Saya akan ingin, karena saya menerima sih tidak menolak ya Bu ya, tidak menolak iya. itu karena cuman bagaimana saya mindset lalu mempolanya seperti itu sih. Ada permasalahan dalam hal tersebut Bu ya. Iya, iya, iya. Baik, baik Pak. Nah, menurut Bapak nih, dalam keadaan Bapak sekarang, dalam posisi Bapak yang sekarang ini, dengan merasa Bapak itu punya permasalahan dalam pemanajemen waktu, kira-kira kalau dinilai ini Pak, Bapak berada di level berapa? Dan kalau dinilai, ya, dan kalau dilihat itu targetnya, ya target nilai maksimalnya, ingin mencapai nilai berapa gitu Bapak? Hmm. Eh, Kalau diskalakan sampai 10 itu posisi saya dalam memanage waktu ada di angka 6 sebenarnya Bu yang saya gambarkan. Karena selain memanage waktu ada juga sih ya istilahnya dalam hal mengoperasikan teknologi TIK dalam pembelajaran saya sudah bisa, terus dalam Iya. di jabatan tugas tambah sekarang juga ada rekan staf Bu ya yang membantu di sana. Jadi di angka 6 lah saya kira gambarannya Bu Iya. seperti itu. Kalau targetnya Pak, kira-kira ingin sampai target maksimalnya Ya berada di level berapa nih Pak? targetnya tetap saya ingin ada di level yang paling maksimal sebenarnya Bu, targetnya seperti itu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya gitu Bu, akhirnya ingin ada target maksimal di mana posisi keduanya itu memberikan sebuah keuntungan untuk murid Iya, seperti itu. iya. Gitu. Baik, baik Pak. Baik Pak, lalu kira-kira nih, apa yang menyebabkan Bapak ini tidak mampu gitu, merasa tidak yakin gitu. Kayak lihat Bapak itu merasa bimbang, merasa tidak yakin bahwa Bapak itu mampu memanage waktu gitu. Apa yang Betul. menyebabkan mungkin Pak? Yang menyebabkan itu memang saya sendiri ada sebuah istilahnya apa mindsetnya itu istilahnya perfect ya Bu ya. Ada sebuah mindset perfect di mana ketika ngajar saya nggak yakin terganggu. Lalu ketika yang namanya tugas datang kan kadang-kadang tiba-tiba ya Bu ya seperti Iya, itu iya, lagi iya. ngajar misalnya. Jadi ada sebuah apa istilah kekhawatiran dalam diri saya itu si tugas ngajar utama saya itu terganggu gitu Bu. Iya. Terganggu anak jadi Iya. tertinggal atau sebaliknya juga kan seperti itu ya seperti Jadi itu Bu. ada kekhawatiran ya. Ada Ada kekhawatiran di dalam kekhawatiran diri Bapak. betul ada kekhawatiran dalam diri saya Iya. Bu. Jadi Seperti itu. ketika sedang pembelajaran di kelas ataupun sebaliknya ada tugas ini, salah satunya ketika misalnya Iya. melaksanakan tugas tambahan, Bapak pas sedang melaksanakan proses pembelajaran ataupun sebaliknya mungkin takutnya seperti itu ya Pak, mungkin. Betul Bu. Saya Iya, takut khawatir seperti itu gitu yang menjadikan kekhawatirannya. iya. Baik Pak. Eh, lalu menurut Bapak, apakah kedua pekerjaan ini selalu datangnya berbarengan gitu? Sebenarnya tidak selalu ya Bu ya, tidak selalu. Iya. Dan yang sudah pasti terjadwal itu pembelajaran juga, itu sudah pasti terjadwal. Saya bisa memperkirakan ya, menentukan waktu, menyiapkan, juga melaksanakan. Sebenarnya dalam satu sisi dalam pembelajaran kita kan bisa menentukan ya. Nah itu mungkin yang tugas tambahan juga sebenarnya ada guideline tugas kita seperti apa. Namun yang namanya tugas tambahan itu saya perhatikan itu kan ada juga waktu ketika berkaitan dengan orang lain itu tidak bisa terjadwalkan gitu Bu. Jadi khawatir di tengah-tengah itu ada yang mengharuskan kita memilih salah dua-duanya. satu. Iya. Yang datang Dua-duanya harus dua-duanya dikerjakan bisa. dalam waktu yang sama mungkin ya Pak. Dua-duanya harus Iya. dikerjakan dalam waktu yang Baik. sama. Apakah dalam pekerjaan tugas tambahan ini tidak ada mungkin ada rekan yang bisa membantu Bapak atau Bapak bisa bekerja dengan yang lain? Iya. Sebenarnya ada Bu ya, ada staf. Lalu pekerjaannya juga bukan hanya berkaitan dengan bidang saya sendiri. Itu ada pekerjaan yang melibatkan rekan lain lagi, bidang lain lagi sebenarnya Bu. Seperti halnya di ketua kompetensi keahlian,
ada di rekan guru yang lain. Jadi apa yang saya kerjakan itu tidak murni merupakan melibatkan saya pribadi ataupun rekan staf saya. Jadi ada rekan saya, ada rekan guru yang lain sebenarnya ada Bu, seperti itu. Ada Intinya bisa Bapak dikolaborasikan intinya seperti bisa itu Bu. berkolaborasi gitu ya, bisa Iya, iya, berkolaborasi mungkin bisa ya. berkolaborasi ya Bu, seperti itu saya. Iya, iya, baik, baik. Nah, baik. Tadi Bapak sudah menjawab ya Pak ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu mengacu kepada Iya, iya, iya. permasalahan Bapak sebenarnya nih. Iya, Nah, iya, iya. kira-kira nih Pak, hambatan apa yang akan Bapak dapatkan nanti ketika kalau berkolaborasi dengan orang lain gitu. Kan Bapak tadi ada jawaban bahwa ketika melaksanakan pekerjaan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, mungkin apakah ada hambatan nanti mungkin yang Bapak dapatkan ketika berkolaborasi gitu? Hambatannya yang saya yakini pasti ada ya Bu ya. Salah satunya bahwa rekan kolaborasi juga sedang mengerjakan tugas yang lain. Terus terus dalam hal urgensi ya, jenis urgensi hal permasalahannya yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain harus sama saya gitu kerjakannya atau harus segera waktunya gitu kan. Itu beberapa hambatan-hambatan yang dapat saya bayangkan Bu, seperti itu. Iya, iya. Saya yakin nih pada Padian. Padian itu punya kekuatan-kekuatan dalam diri Bapak itu untuk menghandle semua itu. Kira-kira nih Pak, kekuatan-kekuatan apa saja yang ada pada diri Padian sehingga Padian pada akhirnya mampu memanage waktu, baik itu secara kolaborasi dengan teman ataupun dengan manajemen waktu Bapak sendiri gitu. Kekuatan apa yang Bapak miliki ya sekarang ini? Betul juga Bu apa yang disampaikan. Jadi teringat saya bahwa beberapa modal positif kekuatannya bahwa saya sendiri dari sisi komunikasi alhamdulillah lancar dengan semua elemen di sini dengan semua divisi, dengan semua level tim, level manajemen di sekolah. Komunikasi saya alhamdulillah lancar dan dapat berkomunikasi. Saya juga memiliki karakter yang dapat bekerja sama dengan siapapun pada intinya Bu. Jadi untuk hal komunikasi dan karakter dapat bekerja dengan siapapun itu bagi saya dirasa jadi mengingatkan merupakan modal saya, kekuatan saya sendiri Bu, seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, betul, alhamdulillah. betul. Jadi sekarang Bapak tahu sendiri ternyata modal Padian itu luar biasa ya, kekuatan tersebut mungkin bisa mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi ketika adanya dua pekerjaan dalam satu waktu mungkin tadi ya Pak ya. Saya jadi teringat ya Bu bahwa seperti itu hal-hal apa yang dapat dijadikan sebuah solusi. Benar-benar Bu. Itu ya benar. Iya, iya. Baik Pak. Dari tadi kita sudah berbincang-bincang segala macam nih. Apa yang dapat Bapak dapatkan nih dari perbincangan tadi dengan saya mungkin Pak? Sebuah perbincangan yang menurut saya produktif Bu. Produktif lalu memberikan sebuah penguatan dalam diri yang dapat akhirnya yang tadinya seperti buntu itu ada kekuatan keyakinan untuk terus bisa mencari solusi kemungkinan solusi untuk mengatasi problematika yang tadi saya ungkapkan di awal Bu. Sangat luar biasa sekali ini prosesnya. Boleh saya dengarkan Pak sekali lagi apa rencana aksi Bapak nih untuk mampu mengatasi kendala yang Bapak hadapi nih. Jadi apa nih? Bisa disimpulkan? Dapat seksual sekali, banyak hal yang terbuka yang memungkinkan untuk jadikan alternatif solusi. Yang pertama, yang utama lah Bu, yang utama itu bagaimana tadi saya identifikasi bahwa ada dari dua kegiatan tersebut, ada yang terjadwal fix, ada juga yang keduanya terjadwal fix, namun yang satu udah pasti fix jadwalnya dan yang satu ini bisa berubah. Namun dari yang berubah ini ada rekan yang dapat berkolaborasi yang dapat saya maksimalkan dengan tugasnya ataupun tidak, karena di sini saya tidak hanya bekerja sendiri dan tidak hanya dikelola oleh sendiri. Jadi kolaborasi dan juga
persiapan terhadap kegiatan yang sudah fix itu harus saya tingkatkan, Bu, seperti itu. Itu adalah menjadi hal yang baik yang dijadikan solusi buat saya, Bu. Seperti itu. Ya. Sangat luar biasa, kan? Alhamdulillah Bapak bisa menyimpulkan dari kekuatan, kendala dan sebagainya. Akhirnya Bapak bisa mengatasi gitu ya. Terjawab sudah mungkin apa yang menjadi pertanyaan Bapak gitu selama ini ya. Nah, baik Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, ukuran keberhasilannya nih, ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak itu seperti apa gitu? Dilihat dari apa itu ukuran keberhasilannya nanti? Ukuran keberhasilannya yang pastinya di satu sisi peserta didik dari penguasaan kompetensi ya Bu ya, bahwa walaupun saya mengerjakan tugas tambahan, tapi capaian kompetensinya tercapai. Ya, standar kompetensinya tercapai. Yang kedua, tentunya dalam pekerjaan saya sebagai tugas tambahan itu ada sebuah target capaian ya, Bu. Target capaiannya pekerjaan ini harus dicapai kapan, harus di total dari kuantitas, dari kualitas itu adalah capaian standar capaian yang menjadi indikator keberhasilan saya, Bu, di sana. Gitu seperti itu ya. Akhirnya Bapak bisa memanage waktu ya. Luar biasa, ya. Bu. Terima kasih. Akhirnya Bapak bisa proses pembelajaran di kelas bisa terpenuhi, juga tugas tambahan Bapak bisa juga terpenuhi. Akhirnya dua-duanya bisa terjalankan gitu Pak ya. Baik Pak, untuk melaksanakan aksi nyata tersebut tentu Bapak melakukan komitmen nih, ya punya komitmen dalam diri Bapak. Tentu apa itu komitmen ya yang bisa membuat rencana aksi Bapak itu terwujud? Yang pertama, komitmen saya adalah keinginan kuat saya untuk amanah dalam tugas saya kedua-duanya, walaupun misalkan menjadi tugas tambahan, tetapi itu adalah sebuah kepercayaan yang harus dilaksanakan untuk kebaikan murid. Intinya ke arah sana, komitmennya ke arah sana, Bu saya. Iya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah Pak. Semuanya sudah bisa terjawab sampai dengan Bapak merasa tanggung jawab nih, punya komitmen bagaimana cara mengatasi kendala yang Bapak harus lakukan gitu untuk mengatasi kendala tersebut. Luar biasa sekali. Nah, luar biasa, Pak, Bu, sangat mungkin luar biasa. Ini sudah di ujung perbincangan kita nih pada hari ini ya. Setelah melaksanakan perbincangan dengan saya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Pak? Cukup? Yang disampaikannya ucapan terima kasih Bu atas waktunya utamanya. Ya, lalu bagaimana obrolan kita ternyata sangat produktif sekali, mengarah kepada sesuatu yang memang saya butuhkan, Bu, seperti itu. Terima kasih sekali, Bu. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu Pak Dian, mungkin Pak Dian juga lagi sedang sibuk-sibuknya, apalagi mendapat tugas tambahan nih. Semangat buat Pak Dian. Mudah-mudahan tugas tambahan yang diberikan bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan saya percaya itu Pak Dian mampu melaksanakannya. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Setelah saya mengamati proses coaching melalui dunia maya ini ya Bu ya, yang daring ya Bu ya. Nah, saya di sini mau menanyakan apa yang sudah dilakukan melakukan coaching tadi Bu. Kemudian yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi kan ketercapaiannya yang lebih spesifik itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, indikator supaya dengan pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali permasalahan yang ada di coaching ya itu. Kemudian menemukan solusi gitu ya. Menemukan solusi yang mana solusinya oleh coach itu sendiri, bukan oleh ibu gitu, untuk dengan pertanyaan berbobot itu. Nah, kira-kira apa yang ibu lakukan tadi? Baik Bu,
Tadi saya sudah sampaikan bahwa indikatornya itu ada dua ya Bu, yaitu mampu menggali potensi yang ada pada coaching dengan pertanyaan yang berbobot, yang kedua menemukan solusi. Melalui proses coaching tadi, alhamdulillah indikator kesempurnaan sudah saya lakukan, yaitu menggali potensi yang ada pada coaching dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga pada akhirnya coaching itu menemukan solusinya sendiri gitu dari masalah atau kendala yang dihadapi dia gitu. Oh iya, dan menurut saya tadi sebenarnya Ibu Teh sudah luar biasa bagus ya. Baik dari yang saya lihat tadi dari mulai sebenarnya dari mulai tiga kompetensi dari present, dari mendengarkan aktif, kemudian percakapan berbobot, menurut saya itu semua sudah ada, Bu. Di Ibu itu sudah ada dan sangat begitu mengalir, tidak diada-adakan, sehingga coachingnya bisa mengungkapkan dan bisa mencari solusi gitu ya. Sebenarnya itu sudah ada dan saya juga sangat-sangat menjadi inspirasi bagi saya yang sangat bagus sekali Bu itu ya. Ya, terima kasih Bu. Itu. Padahal Ibu tadi katanya ingin hanya spesifiknya pertanyaan berbobot, tapi semuanya sudah ada, sudah bisa gitu dan bagus. Dicoba. Menurut saya itu sangat bagus. Ya, Bu. Kemudian kompetensi dan tadi kan pertanyaan yang berbobot, terus kan kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching yang telah barusan Ibu lakukan. Oke. Kompetensi yang ingin saya gali lagi mungkin kalau tadi kan lebih ke kompetensi nomor 3. Saya mencoba Bu untuk ketiga-tiganya, walaupun mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan ketiga kompetensi itu sudah mulai terlihat gitu, tapi saya akan terus berlatih gitu. Ketiga-tiganya itu mungkin akan lebih dikembangkan lagi untuk kegiatan coaching dengan yang lainnya gitu. Dan mungkin setelah nanti coaching padian melaksanakan aksi nyatanya gitu, saya akan menanyakan kembali mengenai RTL atau rencana tindak lanjut gitu, padian mungkin dari kegiatan tersebut. Mungkin itu saja Bu untuk pengembangan dirinya gitu. Iya Bu, sangat bagus sekali. Mohon maaf Bu, sebenarnya di sini sinyalnya kurang bagus. Mungkin kedengaran nggak Bu ke sana? Ya, sangat jelas Bu, sangat jelas sekali. Iya ya, jadi sebenarnya dari hasil saya tadi lihat, terus data-datanya, Ibu sudah bagus semuanya. Kemudian tadi katanya bukan nampak, tapi sudah bagus Bu, itu sangat bagus menurut saya gitu. Aduh, terima kasih sekali Bu, belajar ya, sama-sama belajar nih Bu. Iya, mudah-mudahan terima kasih Bu, saya di sini sebagai observer. Mudah-mudahan kita sehat selalu, apalagi lagi dalam keadaan bulan Saum ini, bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bu Heni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Apa kabar Bu Heni? Baik Pak, alhamdulillah. Oh iya, baik. Bu Heni, gimana hari ini jadi kegiatan coaching dengan Ibu Rina ya? Oh, jadi Pak, alhamdulillah Bu Rina kemarin itu ada WA, kita WA-an. Alhamdulillah katanya sekarang punya waktu untuk saya punya waktu, Bu Rina punya waktu juga. Oh iya, sip. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatannya lancar ya Bu Heni ya. Bu Heni dalam kegiatan coaching ini kan
kita sama-sama ketahui ada kegiatan pra-observasi ya Bu Heni ya, sebelum nanti Bu Heni itu langsung coaching dengan Ibu Rina. Eh, Mohon maaf nih sebelumnya dalam pra-observasi ini saya butuh beberapa data Bu untuk dijadikan sebuah fokus mengenai tugas saya sebagai observer. Mudah-mudahan Ibu Heni berkenan untuk menginformasikan apa yang saya perlukan ya Bu Heni ya. Iya Pak, insya Allah. Baik Bu Heni, ini dalam kegiatan coaching ini secara kompetensi coach itu yang ingin berusaha dikembangkan oleh Ibu Heni itu apa ya Bu kompetensinya Bu? Sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya 3 kompetensi coach tersebut. Yang pertama present, kedua mendengarkan aktif, ketiga pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya ingin semuanya? Kalau present kan kita harus fokus ya, bagaimana memfokuskan diri gitu, mindfulness ya gitu. Itu ya. Itu Pak yang ingin saya kembangkan sebenarnya keterampilan ketiga kompetensi itu. Baik, baik. Luar biasa sekali Bu. Dari ketiga itu yang paling spesifik nih, yang paling spesifik membuat Ibu semangat untuk terus mengembangkan atau dalam momen ini untuk ingin dikembangkan, dijadikan fokus pengembangan, kira-kira di bagian mananya Bu? Saya ingin mengembangkan dalam bidang ini Pak, pertanyaan yang berbobot, supaya si coach ini bisa mengungkapkan masalahnya gitu. Iya. Dan luar ada biasa juga sekali ya. Iya. Ya, jadi yang paling spesifik itu pada kompetensi yang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Yang ingin dijadikannya baik. Nah, untuk indikatornya sendiri bahwa pertanyaan yang berbobot itu sudah dikembangkan itu seperti apa Bu? Yang Ibu gambarkan gitu seperti apa? Indikatornya itu saya itu supaya membuat coach mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga memahami apa yang terjadi pada dirinya. Itu saja Pak, saya indikatornya cuma itu saja, memahami apa masalahnya, apa yang ada pada dirinya. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Heni, luar biasa sekali. Bagi saya ini sangat jelas sekali Bu informasinya dan memang merupakan bagian dari kompetensi coaching ya Bu ya. Dan saya sampai dengan saat ini sudah mendapatkan informasi yang saya butuhkan dengan komunikatifnya dari Ibu yang disampaikan. Terima kasih sekali Ibu Heni atas waktunya dan atas kesediaannya untuk menginformasikan mengenai pada tahapan pra observasi ini. Bu Heni, mungkin saya cukup dan silahkan Bu Heni untuk melaksanakan coaching sebagaimana yang Ibu Heni sudah rencanakan beserta calon coachingnya. Bu Heni, saya permisi. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar ya Bu ya. Dan hasilnya kita dapat mendapatkan ilmu bersama. Doakan Pak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah baik Bu. Sesuai dengan janji kita ya kemarin, tadi pagi ya kita sudah WA-an. Ibu katanya mau mau ada sesi coaching ya dengan saya. Nah, Ibu siap nggak hari ini untuk coaching? Sudah siap belum? Alhamdulillah siap Pak. Bu, maaf ya, siap. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Hari ini, nah kita
Ibu sudah siap? Kemudian apa rencana pertemuan hari ini, Bu? Kita bertemu Gini, itu untuk apa gitu. ya, gini Bu. Sebenarnya saya merasa bingung sekali. Tahun Iya. ini saya mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah untuk menjadi kepala lab IPA atau laboran IPA gitu. Namun di sini saya merasa tidak kompeten gitu Bu dengan apa yang saya miliki gitu. Karena jujur Bu, baru tahun ini saya mendapat tugas untuk mengelola lab IPA tersebut gitu. Jadi saya Oh, merasa tidak kompeten lah gitu untuk mengelola lab IPA gitu. menurut Ibu apa apa kenapa ya kenapa tidak kompeten? Tentunya Ibu kan berpikir kenapa padahal kan semua orang pasti bisa lah ya. Nah, Ibu kenapa kompetennya seperti apa, tidak kompetennya seperti apa? Ya. Saya tidak merasa kompeten, jujur Bu, saya belum pernah melakukan apa pelatihan lab IPA belum. Terus Ya, ya. belum pernah gitu membuka atau apa membaca-baca apa mengenai pengelolaan lab IPA itu bagaimana. Sedangkan di sini masalahnya lagi itu adalah lab IPA saya itu adalah lab IPA yang baru direhab, di Oh, mana iya. barang-barangnya tersebut yaitu alat dan bahan tidak tertata dengan baik, Bu. Jadi Oh, si barang-barangnya itu tidak tersimpan di tempatnya, belum dikasih label, kemudian oh, iya. administrasinya pun karena yang mengelola itu sudah pindah dan kebetulan tidak diberikan kepada saya administrasinya, jadi administrasi pun tidak ada gitu. Jadi saya merasa bingung, ini Oh, pengelolaannya harus bagaimana, dimulai dari mana itu saya harus mengelola lab IPA sehingga menjadi lab IPA yang berdaya guna khususnya untuk anak-anak gitu. Anak-anak senanglah oh, belajar iya. atau praktek di lab IPA tersebut gitu. Nah, kemudian itu ya Bu ya, Ibu katanya pada hari ini Ibu punya permasalahan bahwa Ibu tidak diberi tugas tambahan dan merasa tidak berkompeten untuk tugas tambahan tersebut. Nah, Iya. menurut Ibu apa tujuan keberhasilan untuk pertemuan ini? Keberhasilannya apa? Ukuran Ya. keberhasilannya? Tujuannya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan sehingga saya mampu menjadi pengelola lab IPA yang baik atau yang semestinya gitu. Oh, begitu ya. Nah, Ibu keinginannya seperti itu. Kemudian kesempatan apa yang Ibu punyai sekarang? Ya, sebenarnya Ibu pasti kan orang-orang memilih itu pasti Ibu punya apa kesempatan Ibu menurut Ibu sendiri? Kesempatannya atau peluang yang saya miliki mungkin di sini kebetulan yang pertama saya memiliki rekan guru IPA mungkin bisa membantu saya nih untuk menata alat dan bahan, karena kalau bukan orang yang tahu mengenai alat dan bahan tidak mungkin itu saya bisa menata alat dan bahan sesuai dengan kesesuaiannya gitu. Itu mungkin yang pertama Bu. Jadi saya akan berkolaborasi mungkin atau meminta bantuan gitu kepada teman saya selaku guru guru IPA untuk ikut membantu saya dalam menuliskan label pada barang sehingga bisa disimpan di tempat yang sesuai dengan semestinya gitu. Kemudian saya juga berpikir untuk studi banding nih Bu, studi banding ke sekolah yang terdekat dengan saya mungkin. Ke sekolah yang terdekat dengan saya ingin melihat lab IPA yang sudah terkelola dengan baik itu yang bagaimana gitu. Itu mungkin peluang yang saya dapat ada gitu pada diri saya yang saya sudah lihat sekarang ini ya seperti itu. Ada dua peluang. Yang pertama saya memiliki rekan guru IPA yang mungkin yang bisa membantu. Yang kedua juga saya memiliki sekolah yang dekat
ya yang memungkinkan saya untuk bisa berkunjung gitu ke lab IPA tersebut. Oh iya. Tadi ada 20 peluang ya Bu ya, kolaborasi dan studi banding ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira peluang itu ada hambatannya nggak Bu? Ya, Untuk mencapai tentu, tujuan itu. ya, Apa kira-kira tentu apa tadi? tentu saya sudah melihat nih hambatannya ketika saya yang pertama ya Bu, ketika saya berkolaborasi mungkin dengan guru IPA mungkin waktu yang ada dengan untuk menata tersebut kan tidak sama. Kadang-kadang saya jamnya kosong, ibu itu Iya, penuh mengajar, ya. iya. Kemudian kadang-kadang saya atau sebaliknya lah gitu. Yang kedua, kalau untuk administrasi ya gitu, untuk studi banding, kendalanya takutnya sekolah yang saya kunjungi itu tidak terbuka gitu, tidak semua administrasi yang saya butuhkan itu bisa diberikan gitu Oh, oleh pengelola lab IPA tersebut. Jadi itu sedikit hambatan bagi saya, walaupun saya belum mencoba nih Bu gitu. Tapi sudah saya pikir, aduh gimana ya kalau pengelola lab IPA itu administrasinya atau tata cara pengelolaan lab IPA itu tidak begitu terbuka gitu kepada saya. Mungkin itu Bu sedikit oh, kendala yang saya hadapi. kendalanya ya. Kemudian ini Bu, dari kan tadi tujuannya seperti itu, tujuan Ibu solusinya itu dari skala 1 sampai 10. Menurut Ibu dalam posisi berapa? Jujur Bu, Kalau karena saya baik mungkin 10 ya. iya. Ya. Jujur Bu, karena saya dari awal sudah merasa tidak berkompeten, jujur tidak pernah ikut pelatihan, jadi laboran dan sebagainya, bingung sekali. Di angka 3 pun itu sudah bagus sekali Bu, kalau saya merasa gitu. Dan target saya, karena ini adalah tugas yang diberikan, amanah yang diberikan oleh kepala sekolah, tentu saya harus melaksanakannya dengan baik gitu. Target saya semaksimal mungkin. Kalaupun tidak ke 10 lah, itu terlalu tinggi buat saya. Di angka 8 dan 9 pun itu mungkin sudah baik bagi saya, Bu gitu. Nah, iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan 10, tapi yang 9 itu juga Iya, bagus iya, Bu. iya. Dari 3 ke 9 itu kan memerlukan proses yang banyak ya Bu ya. Iya. Nah, itu. Kemudian tadi ada Ibu levelnya dalam posisi 3, kemudian tadi peluangnya seperti itu, hambatannya seperti itu tadi ya, hambatannya. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk mencapai tujuannya? Rencana atau pertama solusinya bagaimana kira-kira? Ya. Tadi karena tujuan saya itu cuma 2 ya Bu. Untuk saat Iya. ini saja. 1, mampu menempatkan alat dan bahan sesuai dengan kemestiannya gitu. Maka yang saya akan lakukan tentu yang pertama saya akan tadi selain berkolaborasi dengan guru IPA, saya juga akan baru ingat nih Bu, saya akan menghubungi bagian aset ya untuk menginventaris barang. Jadi barang apa saja yang ada di lab IPA kemudian diinventaris, kemudian nanti bersama guru IPA dikasih label dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Itu mungkin yang pertama Bu, yang yang mau saya lakukan, rencana aksi yang pertama yang saya akan lakukan. Yang setelah itu mungkin yang kedua ataupun mungkin sebenarnya sih seharusnya studi banding dulu ya Bu, baru mungkin penempatan karena mungkin melihat guru yang lain, tapi karena kesempatannya sekarang itu sedang dalam keadaan seperti ini, mungkin ya itu saja dulu penempatan barang karena guru IPA juga mungkin sudah lebih tahu gitu, lebih cara penempatan barang. Yang kedua baru nanti saya kekurangannya akan studi banding gitu Bu dengan sekolah yang lain gitu. Apa yang jadi kekurangannya yang belum bisa terrealisasi gitu. Nanti saya akan lihat di lab IPA di sekolah yang lainnya apa yang belum saya terapkan di lab IPA saya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa mencontoh lah, bisa saya mencontoh kepada lab IPA yang sudah ideal, yang sudah bisa berdaya guna gitu.
Oh iya, berarti prioritas pertamanya itu apa, ke aset dulu ya Bu ya, Iya, menginventariskan ke bagian aset dulu, itu prioritas utama, iya. baru setelah itu kekurangannya ke itu ke mana tadi Ibu, ke studi banding benar ya Bu? Dibanding, Itu. ya. Oh. Nah, setelah itu bagaimana, tadi sudah strateginya tadi mungkin ya sudah ya Bu ya? Udah, iya. Strateginya, kemudian, nah, kapan Ibu mau dalam jangka waktu berapa minggu atau kapan mau rencana itu mau dilaksanakan? Ya. Karena kebetulan sekolah saya juga akan akreditasi di tanggal 13 April, Bu. Tidak mungkin saya menunda-nunda pekerjaan ini karena akan visitasi ya. Kemarin baru administrasi dan akan visitasi itu 13 April. Mungkin dalam minggu ini juga saya akan mulai bekerja ya, berkolaborasi dengan bagian aset dan guru IPA di sekolah saya. Oh iya, jadi minggu-minggu sekarang ya itu. Ya. Iya, kemudian selanjutnya, nah tadi kan udah rencana aksinya seperti itu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu? Ya, saya berkomitmen sekali untuk melaksanakan untuk mengerjakan apa yang harus saya lakukan dengan segera. Saya berkomitmen sekali gitu untuk melakukannya dengan segera karena memang waktunya juga sudah mepet. Tinggal beberapa hari lagi sebenarnya gitu, Bu. Jadi saya sangat berkomitmen gitu untuk melaksanakan kegiatan eh, apa eh, apa namanya eh, melaksanakan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. Gitu. Oh iya, Ibu itu ya. Kemudian, nah itu kan rencananya dalam waktu dekat. Kemudian Kak, siapa saja yang akan dilibatkan dalam hal ini? Ya, tentu saja Bu. Tadi sudah saya katakan untuk kegiatan aset, untuk kegiatan apa yang pertama pelabelan dan penempatan barang mungkin yang akan dilibatkan itu adalah bagian aset, kemudian guru IPA, beberapa guru IPA, kebetulan ada 3 guru IPA, insya Allah semuanya saya akan libatkan. Ya, kemudian untuk studi banding tentu saya akan meminta kepala sekolah dulu untuk meminta izin. Ya, tidak mungkin saya langsung datang ke sekolah tanpa membawa surat rekomendasi gitu. Tentu saya akan minta izin kepala sekolah, ya, kemudian bagian humas, wakil kepala bagian humas itu hubungan masyarakat untuk memberikan izin kepada saya untuk melakukan studi banding. Gitu. Jadi banyak Ya, yang terlibat itu. iya Bu, begini, sekarang kita ada di penghujung sesi coaching Bu. Iya. Nah, kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini mau bagaimana Bu? Ya, nanti tindak lanjutnya bisa nanti saya akan bicara lagi dengan Ibu lah bagaimana setelah 1 minggu saya melaksanakan kegiatan ini gitu. Apakah terlaksana atau belum terlaksana atau masih ada hambatan gitu dalam kegiatan aksi nyata saya gitu. Adapun nanti kekurangan ataupun hambatan, insya Allah saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu untuk mencari alternatif atau jalan lainnya gitu. Iya, mudah-mudahan kita sehat semua, punya Amin, waktu amin. ya minggu depan nanti kita Amin, amin. bincang-bincang lagi sama Ibu ya, kita Iya, bincang-bincang iya. lagi dengan saya bagaimana, apakah sudah teratasi belum solusinya gitu Ya. ya. Terima kasih sekali, Bu. Ya. Ini yang terakhir Bu. Nah, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ya, perasaan Ibu sebelum sesi coaching dan setelah sesi coaching? Sebelum sesi coaching saya merasa bagaimana ya Bu, pusing gitu Bu, saya tidak punya kendala gitu, tidak punya pemecahan masalahnya. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, setelah saya melaksanakan sesi coaching ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih Bu atas masukannya, luar biasa sekali sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Oh iya, terima kasih Bu. Itu sudah atas waktunya. Dari saya sebagai terima kasih. Ibu mau menyampaikan apa yang Ibu apa yang ada dalam hati Ibu, unek-unek yang ada dalam hati Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa melaksanakan apa yang telah kita rencanakan, Ibu rencanakan dan saya rencanakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu Heni gimana, masih semangat Bu Heni? Semangat walaupun sebentar lagi mau Oh itu iya, buka puasa nih Pak. luar Udah biasa, sore. luar biasa Bu Heni ya, tadi pelaksanaan observasinya saya amati sangat menarik, eh, kompetensinya semua muncul, lalu alur tirtanya juga begitu mengalir. Dan mungkin saya ingin konfirmasi beberapa hal Ibu Heni mengenai tadi, sesuai dengan fokus ini, kompetensi pengembangan yang Ibu rencanakan di awal. Tadi hal apa yang Ibu lakukan mengenai fokus pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan di awal tadi, Bu? Saya kan tadi indikator ingin yang dicapainya itu Iya. supaya coach itu bisa mengungkapkan ya, atau dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, tadi Iya. saya berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu sehingga coach itu bisa mengingat, merenung dan merangkai fakta ya. Yang alhamdulillah ketika sesi coaching tadi saya merasa ternyata saya bisa gitu, walaupun sedikit Pak ya, tidak banyak gitu ya yang bisa saya gali dari coach tersebut gitu. Baik. Itu Pak. Namun beberapa hal yang saya sempat catat tadi Bu dari hasil observasi, saya perhatikan apa yang Ibu rencanakan di awal itu sudah sangat bagus tercapai, sehingga tadi Ya. memunculkan apa istilahnya, Koci Ibu Rina itu memuncul sebuah semangat, ide-ide yang menjadi solusi yang muncul dari dirinya sendiri. Sangat berbobot sekali pertanyaannya tadi, dan saya meyakini ini sudah berkembang, dan apa yang Ibu rencanakan di awal tadi menurut pengamatan saya sudah sangat tercapai apa yang disampaikan seperti itu. Nah, lalu setelah kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di momen-momen atau kesempatan-kesempatan coaching selanjutnya, Bu? Sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain ya, kompetensi yang freelance, karena ketika kita melaksanakan coaching kita harus fokus, yaitu kemudian sebagai pendengar yang baik ya Pak. Kadang-kadang kan saya seperti tadi ketika kita mendengarkan ada gangguan-gangguan dari yang lain gitu ya, ada gangguan-gangguan dari itu mungkin yang ingin saya kembangkan Pak. Luar biasa sekali semangatnya Ibu, menjadi sebuah inspirasi juga buat saya. Dalam hal ini saya juga sambil belajar Ibu ya, mengamati sambil juga belajar. Namun apa yang dilaksanakan oleh Ibu tadi sangat menginspirasi dan membuat saya juga menambah wawasan Bu, seperti itu. Iya, Pak. Sepertinya dari apa yang saya butuhkan sudah cukup. Ibu Heni, terima kasih sekali. Sehat selalu, terus semangat kita untuk meningkatkan kompetensi dalam sesi coaching ini. Mudah-mudahan sehat selalu, puasanya lancar, dan kita dapat berkolaborasi, bekerja sama lagi Bu di lain kesempatan Bu ya, seperti itu. Ibu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.